ini mengganggu waktunya Pak Wahid sebentar. Ada wawancara dengan kepala sekolah yang harus saya laksanakan sebagai bagian dari tugas guru penggerak. Ini nanti kita wawancaranya tentang paradigma pengambilan keputusan ya Pak. Jadi kan panjenengan sebagai kepala sekolah itu terbiasa ada keputusan yang kadang harus berbenturan begitu. Jadi antara benar dan benar atau benar dan salah, jadi kan pasti ada dilema. Dalam hal ini, yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan norma? Terkait mengidentifikasi, ya saya kan punya tim atau wakil. Maka itu salah satu yaitu kesiswaan yang mempunyai tupoksi yang mempunyai peran untuk mengidentifikasi dari ini siswa. Apakah siswa itu bermasalah atau siswa itu baik-baik saja, itu sudah ada tupoksinya sebagai siswa. Biasanya untuk pengambilan keputusan yang mengakibatkan dilema itu antara benar dan benar atau benar dan salah? Pengambilan keputusan itu kan adanya permasalahan. Adanya permasalahan itu kan adanya permasalahan, akhirnya muncullah pengambilan keputusan. Nah, permasalahan ini datang setelah kita musyawarahkan, nah akhirnya muncullah keputusan. Jadi tahapannya untuk menentukan sebuah kebijakan sekolah kan pasti ada toh tertibnya, melanggar sedang. Ya, berarti memang ada kepentingan tertentu yang memang harus sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sebagai kepala sekolah tentunya, terutama untuk kasus itu di mana dua kepentingan yang sama-sama benar? Gini Bu ya, terkait permasalahan nanti pengambilan keputusan sehingga harus betul-betul cermat, harus betul-betul hati-hati karena kan tadi itu sampaikan dilema pengambilan keputusan. Keputusan ini kan tetap saya melalui musyawarah. Kalau sudah melalui musyawarah, yang namanya keputusan itu antara suka dan tidak suka itu pasti ada. Tapi ini kan lembaga. Iya. Mau nggak mau harus mengikuti mengikuti aturan yang berlaku. Tapi kalau itu kita rasa masih bisa dibina, nggak sampai lah keputusannya sampai karena mengeluarkan siswa. Berarti memang harus melalui musyawarah. Dalam ini rapat dengan guru ya seperti ini. Ya, rapat terakhir rapat dengan guru saya tadi. Di kelas itu kan ada wali. Yang mana wali itu sebagai orang tua penanggung jawab posisi dan kondisi anak. Wali kalau ada sesuatu hal yang bisa ditangani katakanlah kasus selesai di wali, selesai di wali. Kalau walinya merasa keberatan harus kemana? Kan ada. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan sebelum Bapak mengambil keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil sebelum mengambil keputusan tetap sesuai prosedur. Katakanlah sekolah anak A di kelas B, walinya siapa? Setelah walinya siapa? Kalau walinya tidak ada masalah, saya sudah tidak ikut campur di situ. Selama masalah belum saya. Jadi memang sesuai prosedur dulu ya Pak ya, urutannya seperti itu. Kemudian Bapak, hal apa yang selama itu menjadi tantangan Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan yang berdilema benar dan benar?
dilemanya itu tidak gimana ya, ada hal-hal yang ditutupi sehingga saya kesulitan untuk mengambil keputusan. Misalnya wali A itu tidak seutuhnya mengasih informasi kepada BK. BK pun mungkin juga tidak bisa maksimal dalam menyampaikan informasi ke atasnya, sehingga dia itu tadi dalam membuat agak bebas sedikit. Berarti tantangannya adalah koordinasi antara stakeholder itu sendiri, gitu ya. Kemudian Bapak, dalam memiliki atau mengambil sebuah keputusan itu tentunya Bapak sebagai kepala staf punya tata kelola atau mungkin jadwal tertentu. Nah itu biasanya adakah jadwal yang ditentukan atau diselesaikan di tempat itu secara langsung? Tinggal kasusnya. Tapi saya ada inisiatif. Saya itu tanpa pengetahuan guru saya itu setiap minggu itu saya ngecek. Saya tidak bisa mewalinya, saya tidak bisa melaporkan, tidak bisa mahasiswa. Dan itu nanti saya sampaikan waktu rapat. Karena misalnya gini, Pak, wali kelas berapa? Kelas A. Jumlah siswanya berapa? Sekian. Anak yang nggak masuk berapa? Nah, saya itu anak di situ. Jadi tetap pemantauan ya Pak ya, monitoring. Meskipun demikian, pengambilan keputusan tetap melalui musyawarah. Ya. Kemudian Bapak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak kepala sekolah dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang kasus-kasus itu dilema etika? Ada yang mempermudah ya, maksudnya pertimbangan apa yang mempermudah kalian mengambil keputusan? Misalnya kalau tadi kan ke anak kenaikan kelas gitu ya, nah itu untuk Bapak itu menaikkan atau tidak menaikkan itu yang membuat Bapak kepala sekolah mudah untuk memutuskan itu apa gitu? Misalnya anak ini keluar naik tapi harus keluar. Jadi kan anak ini problem. Kalau nggak naik kasihan, tapi anak ini harus naik. Saya harus ambil jalan tengah. Saya juga memberikan perasaannya teman-temannya yang aktif ini, tapi saya tidak menggenggam anak ini tidak naik kelas. Anak ini naik cuma harus pindah sekolah. Berarti ada paradigma yang dipakai. Berarti paradigmanya keadilan dan kebenaran tadi. Jadi juga kasihan karena ya Pak ya. Kemudian Bapak, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak kepala sekolah itu ambil dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan selama ini? Banyak. Setiap ada masalah, disitulah ada pelan untuk belajar. Karena masalah-masalah ini untuk melatih. Setelah saya katakanlah memutuskan sebuah hal ya, saya evaluasi dulu. Ternyata ini. Dan itu setiap masalah pasti saya evaluasi. Selalu ada pembelajaran yang Selalu ada. Berarti dapat saya tegaskan bahwa Bapak kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan itu selalu mempertimbangkan paradigma-paradigma yang juga berpihak pada siswa, namun juga baik untuk lembaga. Seperti itu ya. Ada prinsip-prinsip yang dipakai. Bapak itu saja. Terima kasih. Semoga lancar, sukses, sehat selalu. Dan sekolahnya makin jaya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.